Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kapanpun kalian menyimak video ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anakku yang berbahagia, ketemu lagi dengan Pak Kuncoro di kultum singkat, salah satu kegiatan dari teman-teman Rohis. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita akan membahas sedikit tentang keutamaan Ramadan. Tapi sebelum itu, yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesempatan. Kita diberikan nikmat iman, terkadang kita melupakan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Teman-teman sekalian, kita tidak akan mungkin bisa mau untuk melaksanakan ibadah puasa tanpa kita memiliki iman di hati. Karena banyak sekali saudara-saudara kita barangkali di luar sana yang masih dengan entengnya, dengan gampangnya untuk tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Maka patutlah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat iman sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan ringan, dengan ikhlas, dengan bahagia. Yang kedua, jangan pernah lupa bersyukur terkait dengan nikmat kesempatan. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini. Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang barangkali kemarin atau lusa atau beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu barangkali sudah tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Patut kita syukuri juga kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Karena banyak sekali teman-teman kita di luaran sana yang barangkali oleh Allah tidak diberikan kesempatan itu. Barangkali karena sakit, barangkali karena hal-hal yang lain sehingga tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan atau tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati puasa Ramadan. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalam bulan Ramadan. Salah satu keutamaannya adalah kita dalam 30 hari ini betul-betul betul-betul diberikan kesempatan untuk berlatih, untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan kualitas diri kita dengan berpuasa. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam berpuasa. Minimal yang kita lakukan dalam berpuasa, menahan diri dari godaan-godaan. Ketika kita bisa melakukan ini dalam 30 hari, itu adalah salah satu keutamaan puasa, kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Minimal adalah menjadi orang yang bisa menahan dirinya. Dari apa? Ya dari banyak hal. Dari lapar, dari nafsu, dari amarah, dari perkataan-perkataan yang tidak sepantasnya. Nah, itu adalah salah satu keutamaan yang terkadang tidak kita sadari ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan. Karena barangkali banyak sekali di antara teman-teman kita atau bahkan diri kita yang kadang lupa bahwa memang berkata kotor, memang mengeluarkan amarah tidak membatalkan puasa. Tapi ketika kita melakukan itu, apakah iya kita masih mendapatkan ibadah puasa yang sempurna? Apakah iya kita masih mendapatkan pahala puasa yang oleh Allah sendiri yang menakar? Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa adalah ibadah yang Allah sendiri menakar pahalanya. Tergantung bagaimana ikhtiar kita, tergantung bagaimana usaha kita untuk mewarnai bulan Ramadan ini. Teman-teman sekalian, setidaknya ada 5 keutamaan bulan puasa. Yang pertama adalah kita tahu di sepertiga malam terakhir bulan puasa ada
satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar. Itu adalah salah satu keutamaan di bulan Ramadan. Kenapa kok begitu? Karena ketika kita bisa beribadah di malam tersebut, kita bisa mendapatkan malam tersebut dengan kita bermuhasabah diri, kita bermunajat kepada Allah, kita berada di masjid untuk iktikaf, maka kebaikannya itu lebih baik daripada 1000 bulan, atau kalau kita kalikan berarti hampir dengan 90 sekian tahun. Ibadah satu hari nilainya lebih baik dari 90 sekian tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang suci. Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Kenapa kok bulan istimewa? Di bulan ini juga Allah menurunkan kitab yang dijadikan oleh kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW sebagai kitab penuntun, sebagai kitab petunjuk. Jadi Allah memberikan kita tuntunan, Allah memberikan kita petunjuk, Allah memberikan kita banyak sekali pembelajaran di bulan-bulan Ramadan ini. Maka patutlah kita bersyukur kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini. Kesempatan yang lain pula juga mari kita gunakan ketika bulan Ramadan ini, perbanyak untuk membaca Al-Quran, perbanyak untuk mengkaji Al-Quran, dan barangkali kita perbanyak untuk mengajarkan anak-anak kita, atau mengajarkan teman-teman kita, atau mengajarkan adik-adik kita untuk membaca Al-Quran. Cukup meluangkan waktu barangkali 1-2 jam menjelang buka puasa, ya kita datang ke masjid, kita mengajarkan kepada adik-adik kita terkait membaca Al-Quran. Atau kita perbanyak untuk mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Banyak sumbernya, kalian bisa belajar dari YouTube, kalian belajar bisa dari media sosial yang lain, kalian bisa belajar dari artikel-artikel yang ada, dan lain sebagainya. Jangan pernah ragu untuk senantiasa mendiskusikan Al-Quran, karena salah satu kewajiban kita selain membaca Al-Quran juga mempelajari Al-Quran. Teman-teman sekalian, keutamaan yang ketiga adalah ditutupnya pintu neraka serapat-rapatnya dan dibukanya pintu surga selebar-lebarnya. Karena di bulan Ramadan kita sering mendengar bahwa ketika bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Kita sering sekali mendengar itu. Banyak hadis yang menjelaskan tentang itu. Salah satu keberkahannya yang bisa kita ambil adalah berarti segala macam ibadah yang bisa kita lakukan akan diperbanyak oleh Allah pahalanya, akan dilibatkan oleh Allah ganjarannya, dan segala macam maksiat akan Allah jauhkan di bulan-bulan ini. Tapi itu semua tergantung kita. Tergantung bagaimana kita yang memanfaatkan momentum itu. Kalau kita hanya berpuasa nafsunya saja, kita hanya berpuasa untuk menahan lapar dan dahaganya saja, ya kita tidak akan mendapatkan keberkahan itu. Memang kita dijauhkan dari neraka karena kita melaksanakan syariat Allah, kita melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Tapi ketika kita tidak menjaga diri, ya sama aja, kita nggak dapat keberkahan yang lain. Salah satu keberkahannya tadi, Allah menutupkan pintu neraka serapat-rapatnya, tapi Allah membuka pintu surga selebar-lebarnya. Caranya kita membuka pintu surga itu bagaimana? Ya dengan melaksanakan hal-hal yang baik. Berbagi, sedekah, kemudian jihad fisabilillah, seperti kalian memakmurkan masjid, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Jadi jangan sampai momentum ini kita lewatkan, jangan sampai kita tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan itu. Teman-teman sekalian, yang keempat, keutamaan yang lain adalah ketika puasa Allah melipat gandakan pahala yang kita lakukan. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Bahkan sekedar menahan lapar dahaga karena Allah Ta'ala itu sudah bernilai pahala. Apalagi ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Ketika kalian berangkat sekolah, kemudian diniatkan karena ibadah, itu kalian juga sudah mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Apalagi ketika kalian mengisi waktu luang kalian di sore hari, berangkat ke masjid, memakmurkan masjid, Allah juga sudah melipat gandakan pahala-pahala tersebut. Atau kalian berbagi dengan bersedekah, kalian berinfak, kalian membaca Al-Quran, Allah melipat gandakan pahala-pahala itu. Bahkan Nabi Muhammad pernah menjelaskan,
Setiap amal kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Jadi apa yang kita lakukan di bulan Ramadan semuanya oleh Allah akan dibalas secara personal oleh Allah. Kapan lagi kita akan dinilai secara personal oleh Allah? Yang terakhir, teman-teman sekalian, bulan puasa adalah bulan-bulan pengampunan. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa kita adalah manusia yang penuh dosa, penuh khilaf, penuh lupa, dan di bulan inilah Allah membuka ampunan selebar-lebarnya. Teman-teman sekalian, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa itu, parah apapun kemaksiatan yang kita lakukan, ketika kita benar-benar menundukkan diri, ketika kita benar-benar menghadap Robbi, ketika kita benar-benar memohon ampunan secara tulus, maka semuanya akan diampuni. Apalagi di bulan Ramadan ini. Salah satu cara untuk taubatan nasuha adalah kita mengganti lingkungan kita dengan lingkungan yang lebih baik. Di bulan Ramadan ini Allah membuka kesempatan itu sebesar-besarnya. Banyak masjid yang membuka kajian-kajian menjelang buka puasa, banyak tempat-tempat yang membuka kajian agama Islam, banyak tempat-tempat untuk berdiskusi tentang agama Islam, banyak waktu yang bisa kita lakukan untuk berbulu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita melewatkan kesempatan ini di mana Allah membuka pintu ampunannya selebar-lebarnya. Jadi teman-teman sekalian, setidaknya itu beberapa keutamaan puasa. Mari kita optimalkan puasa kita, karena kita nggak tahu, bisa jadi hari ini hari terakhir kita berpuasa, bisa jadi esok hari adalah hari terakhir kita berpuasa, bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita melaksanakan puasa. Jadi teman-teman, selagi Allah memberikan kesempatan, selagi Allah masih memberikan nikmat iman di hati kita, mari kita upayakan, mari kita ikhtiarkan apa yang bisa kita lakukan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.